Oke, Bos. Ya, Bos. Nanti kamu habis dari sini sama si Berto langsung ke Bapak Arifin ya. Siap, Bos. Kamu bilang sesuai yang apa saya bilang barusan. Kalau sudah sampai sana, kamu tinggal telepon saya. Baik, Bos. Permisi, Bos. Oh, iya. Ya. Udah, Bos. Udah. Mundur. Ya. Ada apa, Mas? Perkenalkan sebelumnya, nama saya Aldo. Saya dari PT Bianca 22, Bos. Oh, dari PT Bianca 22. Ada perlu apa, Mas? Ini ada surat bahwasanya perusahaan Bos beserta rumahnya akan segera disita. Hah? Maksudnya? Benar, sayang. Maksudnya apa, Mas? Perusahaan saya, mobil, rumah akan disita. Iya, betul. Kenapa semuanya disita? Bentar. Ini maksudnya apa ya, Mas? Udah, Bos. Ini ada surat dari bos saya. Oke. Berarti betul, Timos. Siap, Bos. Siap. Perjanjian kita beberapa tahun lalu, bukan kita kena tipu, tapi saya yang kurang hati-hati. Berarti semua perusahaan dan tanah-tanah, mobil, rumah yang aku miliki, bentar lagi semua akan sirna. Tapi sayang, gimana dengan janji kamu yang setelah kita nikah? Ya, aku tetap akan tepati janji aku untuk nikahin kamu, sayang. Meskipun aku istilahnya sekarang bangkrut. Terus gimana dengan teman-teman aku? Teman-teman aku banyak yang mau aku undang. Ya udah, kita akan tetap melaksanakan acara pernikahan kita, tapi dengan yang sederhana. Gak apa-apa kan? Udah, mungkin ini cobaan aku ketika aku mau menikah sama kamu. Tapi kenapa cobaan kamu nih gede banget menurut aku? Semua perusahaan, rumah, dan mobil kayak yang kamu punya semuanya disita. Ya mau gimana lagi? Mungkin ini kesalahan aku di beberapa tahun yang lalu. Terus aku harus bilang gimana sama keluarga aku tentang masalah yang kamu alami sekarang? Udah sayang, kamu sabar dulu ya. Mas, kasih saya waktu 1 hari untuk saya kosongkan rumah-rumah saya dan perusahaan saya. Dan izinkan saya tetap bawa mobil ini untuk saya cari kontrakan hari ini. Baik, tapi saya harus ikut, Bos. Ya udah, silakan. Ya udah, saya ambil mobil dulu. Siap. Nah, kamu gimana sih selama ini? Nah, kamu nggak ngatur pekerjaan kamu. Kenapa kamu bisa setelah dari ini? Udah, aku juga nggak tahu. Tapi surat itu sepertinya resmi. Dan aku memang dulu pernah naruh modal di PT Bianca 22. Dan sekarang aku nggak tahu juga kenapa seperti ini, sayang. Ya karena kamu kurang teliti. Hah, mungkin ini ujian untuk kita yang mau nikah. Terus aku gimana dong? Ya udah, kita cari, kamu temani aku cari kontrakan. Timos, Berto. Siap, Bos. Siap. Sekarang terserah kalian. Kalian mau ikut berjuang lagi sama saya, atau kalian akan pergi meninggalkan saya dengan keadaan yang sekarang nggak punya apa-apa. Saya pribadi ingin terus berjuang dengan Bos. Saya juga, Bos. Oke, terima kasih. Tapi yang jelas, penghasilan kalian tidak akan sama seperti dulu lagi. Sayang, untuk kamu, aku mau tanya sama kamu. Apa kamu mau nemeni aku dan tetap mau menikah sama aku? Kita berjuang dari nol lagi. Udahlah, nggak usah dibahas sekarang. Mending sekarang kamu cari kontrakan aja sampai kamu bisa menemukan tempat tinggal buat kamu. Ya, udah. Kalau kamu masih bimbang untuk menemani aku, itu semua pilihan kamu. Tapi aku mohon sama kamu,
kamu tetap menikah sama aku dan kita bangun semuanya dari nol lagi. Kenapa semuanya kayak gini ya? Semua hancur, semua hilang. Aku bangkrut. Kenapa sekarang semua kayak gini? Udah bos, sabar aja dulu bos. Mungkin sekarang ini hujan buat bos. Kita cari kontrakan aja dulu bos. Oke. Berto, Siapa bos? Timos, saya minta tolong nanti malam semua barang-barang saya yang di rumah antarkan sebagian ke rumah yang desa dan sebagian taruh di kontrakan ini. Baik bos. Siap. Saya sudah telepon barusan sama teman saya itu. Dia yang punya kontrakan ini. 1 bulan lagi kita akan menikah. Setelah menikah, mau kan? Kamu tinggal di kontrakan ini. Udahlah, nanti aja itu. Aku masih mau mikir-mikir lagi. Aku bukan kecewa sama kondisi kamu yang sekarang sih. Cuma aku kecewa sama kamu karena kamu kurang teliti sama pekerjaan kamu sendiri. Kamu mikir nggak sih? Kamu bukan cuma merugikan kamu sendiri, tapi kamu juga merelakan karyawan-karyawan kamu yang ada di kantor itu. Ya udahlah, namanya juga ujian. Ujian itu datangnya tiba-tiba. Dan hari apes nggak ada di kalender kan. Mungkin ini sebuah pelajaran buat aku untuk lebih baik ke depannya. Itu kayaknya si Noval. Ngapain dia di sini? Wah, penasaran. Ya udah, kita cek ke dalam ya. Temenin aku ya. Yuk. Noval? Pika, ngapain kamu di sini? Val? Apa kabar? Baik. Ini calon istri kamu. Dengar-dengar kamu mau nikah ya? Ya Pika, aku mau nikah. Kamu dengar dari siapa? Dan betul, ini calon istri aku. Dia siapa? Dia masa lalu aku, Pipika. Terus dia ngapain mau kesini? Oh, tenang. Aku di sini cuma manajer. Jadi kebetulan kelihatan Noval. Jadi aku kesini nyamperin Noval. Aku juga nggak tahu dia di sini ngapain. Tapi yang jelas, dia nggak mungkin macam-macam sama aku kok. Oh, tenang Val. Aku gak bakalan ganggu kamu kok. Kamu juga bukan level aku, Val. Maksud kamu apa, Mbak, bilang kayak gitu? Kalau emang udah masalah, ya udah masalah aja. Aku memang masa lalunya. Tapi kalau aku jadi kamu, aku gak bakalan mau sama Noval. Maksud kamu apa sih, Mbak? Kamu datang ke sini nggak diundang dan tiba-tiba kamu ke sini ngomongnya nggak jelas banget kayak gitu. Ya, karena kamu gak bakal tahu. Yang aku tahu itu, Noval itu orang miskin. Pik, udah ya. Mungkin aku dulu menjalin hubungan sama kamu, aku masih nggak punya apa-apa. Tapi udah, kamu nggak usah hasut situasi ini menjadi keruh. Keadaanku sekarang lagi bangkrut. Aku kemarin bisa dibilang punya segalanya, tapi semenjak aku mau nikah sama calon istri aku, sekarang aku bangkrut. Nah, kalau dia sudah bangkrut ya, ngapain kamu mau sama dia? Aku kalau jadi kamu gak bakalan mau sama Noval. Udah, lu nggak usah ngomong kayak gitu. Ini kehidupan aku, ini tentang aku sama si Noval. Lagian, aku meskipun Noval sekarang ekonominya kayak gini, aku bakal tetap menemani dia dari nol. Dan semoga aja bisa kayak kemarin-kemarinnya lagi. Jadi aku minta tolong sama Mbak, nggak usah ikut campur hubungan aku sama si Noval. Apalagi Mbaknya cuma masa lalunya. Bener. Kamu mau sama aku meskipun aku keadaannya bangkrut? Sesuai sama niat kita lah, kita kan emang mau nikah. Terus kamu mau tinggal di kontrakan ini? Aku mau. Asal kamu mau memulai semua dari nol lagi dengan kamu teliti atas pekerjaan kamu. Udah deh, aku juga lagian banyak kerjaan. Kalau aku jadi
kamu saya juga gak mau. Pik, bentar. Kamu di sini manajer? Iya dong. Oh ya udah. Makasih ya atas hinaan kamu barusan. Kok bisa sih kamu punya mantan kayak gitu? Dan emang ekonomi kamu separah apa sampai kamu dibilang miskin sama dia? Aku perintis, bukan pewaris. Jadi kerjaan aku semua, perusahaan aku, tanah-tanah aku beli dengan keringatku sendiri, bukan warisan. Semua yang kamu punya saat ini, kamu tuh bukan sponsor dari keluarga kamu. Aku perintis. Makasih ya. Kamu bisa menemani aku dari nol. Aku nggak pernah kecewa sama keadaanmu sekarang. Aku cuma sedikit kecewa karena kamu nggak pernah teliti sama pekerjaan kamu. Makasih ya. Sayang, udah kasih mobilnya ke bapaknya. Iya kali aku ngasih mobil aku dari keringatku sendiri. Nggak segampang itu. Sayang, kamu nggak boleh kayak gitu dong. Tadi kamu udah janji kan, sampai kamu menemukan kontrak, baru kamu ngasih mobilnya ke bapak itu. Bos, mohon maaf bos. Ini ada apa bos? Apa kita akan tahan atau kita akan perang bos? Aku ini orang yang sportif. Kerjasama yang kerjasama. Tapi aku bukan bangkrut, malah aku tambah menyala. Ini semua settingan aku. Settingan? Sayang, settingan apa? Settingan semuanya demi kamu. Demi aku. Ternyata dalam keadaan apapun kamu tetap mau menikah sama aku. Maksud kamu apa setting-settingan kayak gini? Demi menguji kamu baik enggak? Ternyata kamu baik. Dia juga anak buah aku. Oh ya? Mereka berdua juga nggak tahu tentang settingan ini. Bisa-bisanya sih mereka nggak tahu sama pemikiran schedule konyol kamu ini. Berto, Timos, saya terima kasih juga sama kalian. Dalam keadaan apapun kalian tetap ada di samping aku. Nanti mereka berdua ikut prank dong. Iyalah, bukan cuma kamu yang aku uji, tapi mereka berdua juga. Tapi setidaknya kamu nggak ngelakuin hal kayak gini buat aku. Kalau kamu ngelakuin hal kayak gini sama aja halnya kamu nggak percaya kan atas kesetiaan aku. Kesetiaan terkadang harus diuji. Tapi kenapa baru sekarang kamu nguji kesetiaan aku? Kita udah beberapa tahun ngejalanin hubungan, kenapa kamu baru sekarang? Udah, gak usah banyak ngomong. Intinya kita nikah bulan depan. Udah, ayo. Aldo, ikut saya ke kantor. Siap.